ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang pengertian upah. Pengertian upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang struktur skala upah. Struktur skala upah itu apa sih? Dia itu susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Nah, upah yang tercantum dalam struktur dan skala upah merupakan upah atau gaji pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada mereka atau pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, ada tahapan dalam penyusunan struktur skala upah. Yang pertama, kita harus menganalisis jabatannya. Analisis jabatan itu adalah proses memperoleh dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan. Yang kedua, itu ada evaluasi jabatan, merupakan proses menilai, membandingkan, dan memeringat jabatan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita tuh harus menentukan struktur dan skala upahnya. Dia itu dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus mempertimbangkan upah minimum yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas komponen upah. Yang pertama ada upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut jenis pekerjaannya, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur yang berkaitan dengan pekerjaan, diberikan kepada karyawan dan keluarganya, serta dibayarkan bersamaan dengan upah. Contohnya, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kematian. Yang ketiga, ada tunjangan tidak tetap. Di sini pembayaran secara langsung atau tidak berkaitan dengan karyawan dan diberikan secara tidak tetap untuk karyawan dan keluarganya pada waktu yang berbeda dari upah pokok. Contohnya, seperti tunjangan transport yang berdasarkan kehadiran. Nah, selanjutnya ada perlindungan upah. Perlindungan upah yaitu tujuannya adalah menjamin sumber penghasilan tetap yang menjamin kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Upah dibayarkan apabila pekerja melakukan pekerjaan dan tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Upah tetap dibayarkan pada saat pekerja berhalangan. Contoh-contohnya itu mengalami kecelakaan, sakit, lakukan kegiatan sosial keluarga tertentu, menjalankan kewajiban negara, hari libur resmi, menjalankan hak cutinya, mengalami kecelakaan kerja. Pembayaran upah apabila pekerja mengalami kecelakaan adalah sebagai berikut: 100% upah setiap bulan selama 4 bulan pertama. Selanjutnya 75% upah setiap bulan selama 4 bulan kedua. Selanjutnya 50% setiap bulan untuk selanjutnya. Selanjutnya sakit. Apabila pekerja dinyatakan sakit oleh dokter, maka pembayaran upah sebagai berikut. Yang pertama, 100% upah setiap bulan selama 4 bulan pertama. Yang kedua, 75% upah setiap bulan selama 4 bulan kedua. Yang ketiga, 50% upah setiap bulan selama 4 bulan ketiga. Terus yang terakhir, 25% upah setiap bulan sampai karyawan tersebut di PHK. Tidak ada kegiatan sosial keluarga. Pekerja tidak melakukan pekerjaan untuk kepentingan sosial, maka upah tetap dibayarkan. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, 3 hari pekerja nikah, tetap dibayarkan. Yang kedua, 3 hari bila istri melahirkan atau keguguran, tetap dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, 2 hari bila menyunatkan, membaptiskan, menikahkan anak, tetap dibayarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, 2 hari bila meninggal dunia anggota keluarganya. Selanjutnya ada hari libur resmi. Pengusaha tetap memberikan upah pada pekerja dalam hal libur resmi antara lain: Tahun Baru tanggal 1 Januari, Hari Kemerdekaan, Hari Natal, Hari Raya Idul Adha, Hari Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Nyepi, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak cuti. Pekerja tetap diberikan upah pada saat pekerja menjalankan cuti antara lain: yang pertama, cuti tahunan, yaitu 12 hari dalam 1 tahun. Selanjutnya, cuti melahirkan,
terus cuti keguguran dan cuti naik haji. Selanjutnya ada ketentuan perlindungan upah. Yang pertama, upah pada dasarnya harus dibayar dalam bentuk uang. Dalam bentuk natura tidak boleh lebih dari 25% dari upah. Selanjutnya, pemerintah ikut campur tangan dalam pengupahan. Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga harus mendapatkan kuasa dari pekerja. Yang keempat, pemotongan upah tidak boleh melebihi dari 50% dari upah. Yang kelima, apabila perusahaan pilot atau bangkrut, maka upah pekerja wajib didahulukan. Dan terakhir, pengusaha wajib membayar upah lembur jika pekerja diharuskan lembur. Tidak ada pembayaran upah. Pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah ditentukan. Apabila upah terlambat melebihi 3 hari, maka pengusaha wajib membayar tambahan. Yang pertama, 5% untuk setiap hari keterlambatan mulai hari ke-4 sampai dengan hari ke-8. Yang kedua, 1% untuk setiap keterlambatan mulai hari ke-9 dengan ketentuan seluruh tambahan tidak boleh melebihi 50%. Yang ketiga, bila selama 1 bulan atau lebih upah belum dibayar, maka pengusaha wajib membayar bunga atas upah sebesar bunga bank.